Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jemaat yang penuh dengan anugerah. Kembali kita bertemu dalam kul hari ini. Saat ini mari sebelum kita memasuki kul ini kita berdoa, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya, katakan ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya, kami sembah Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Kami muliakan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Hikadaralabaya narabashekene naralamu deralabasekena ya naramase. Haleluya. 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 Hinaralabarabadalabagaya daralabashandaralabarabagaya daramase. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu saat ini ya Tuhan, ketika kami boleh kembali datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu melalui kul ini Tuhan. Mari Roh Kudus tuntun kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Bukakan rahasia firman Tuhan bagi setiap kami, agar kami boleh belajar mengerti kebenaran-Mu Tuhan, dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Berkati kami, tuntun kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tema kita saat ini adalah bersaksi terus tanpa henti.
Ya, tema kita bersaksi terus tanpa henti. Kita harus bersaksi dalam segala sesuatu hal, apapun yang terjadi hari-hari ini, kita mau tetap bersaksi untuk kemuliaan Tuhan ya. Ayat tema kita hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-39. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-39. Lukas 8 ayat 39 ya. Diambil dari salah satu kisah di dalam firman Tuhan ini. Ya, dikatakan begini, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus ya, firman Tuhan ini mengisahkan tentang seorang yang dirasuk setan ya. Begitu banyak setan yang merasuk dia sehingga dinamakan legion ya, menamakan dirinya legion. Ya, orang ini tinggal di daerah Gerasa ya, Bapak Ibu Saudara, ketika itu Tuhan Yesus ada di sana dan ketika Tuhan mendapati orang ini, dia mengusir setan ini. Masih ingat cerita kisah ini ya saudara-saudara. Ya, ketika Tuhan Yesus mengusir, maka setan itu mengatakan, biarlah aku masuk ke babi-babi itu yang ada ribuan babi pada saat itu di sana, dan setan ini kemudian Tuhan usir keluar masuk ke babi-babi itu masuk ke jurang dan orang ini sembuh seketika ya. Sebelumnya orang ini diikat seperti apapun, menggunakan rantai seperti apapun, dia bisa menghancurkan semuanya ya, karena kekuatan yang dari orang ini, karena begitu banyak setan yang merasukinya ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, iblis bertekuk lutut ya. Iblis tidak mampu berbuat apa-apa. Tuhan memerintahkan dia keluar dan keluarlah. Orang ini menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, ketika orang ini sembuh, penduduk semuanya ketakutan semua ya ketika melihat hal itu. Kemudian menyuruh Yesus pergi dari situ, dan ketika Yesus akan pergi, orang ini ingin mengikuti Yesus, tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang ini kita sudah membacanya tadi di dalam Lukas 8 ayat 39. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Ini yang Tuhan Yesus inginkan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, kita harusnya menjadi saksi Tuhan, menceritakan segala sesuatu, bukan cuma satu dua hal, tetapi segala sesuatu yang diperbuat Allah kepada kita. Karena itu hari-hari ini mari kita tetap bersaksi terus tanpa henti. Ini yang menjadi tema kita Bapak Ibu Saudara ya. Sekian bulan berlalu dan kita tahu hari-hari ini masih ada pandemi ya. Kita masih harus menghadapi hal-hal ini Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus menyesuaikan diri dengan situasi yang ada ya. Kita harus menyesuaikan diri dalam hal beribadah. Kita harus menyesuaikan diri dalam hal bekerja. Kita harus menyesuaikan diri yang masih studi dalam belajarnya. Ya, pendek kata, segala aktivitas kita harus kita sesuaikan dengan keadaan ini. Bapak Ibu Saudara, kita menghadapi era normal yang baru new normal hari-hari ini, atau adaptasi kebiasaan baru ya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat. Disadari atau tidak, beberapa bulan terakhir ini mungkin kita lebih terfokus kepada pribadi, lebih terfokus kepada keluarga kita, kepada pekerjaan kita, usaha kita ya. Kemudian kita kurang bersosialisasi. Tapi Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi hari-hari ini ya, mari kita kembali giat memberitakan, saksikan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, segala sesuatu. Mari bersaksi kembali tanpa henti. Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita saksikan? Kalau tadi dikatakan ya, kepada orang itu Tuhan Yesus katakan, ceritakanlah segala sesuatu yang diperbuat Allah. Hari ini segala sesuatu apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita, mari kita saksikan. Yang pertama, saksikanlah pemeliharaan Tuhan sampai dengan hari ini. Ya, Habakuk mengatakan dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan yang ke-19,
Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 19 ya. Ini bukan suasana senang, suasana yang menggembirakan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita membaca di sini Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 perhatikan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Kenapa? Karena dialah Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Ya, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Lebih daripada itu, ayat yang ke-19-nya mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, dia menyanyikan hal ini. Habakuk, Bapak Ibu Saudara, sekalipun semuanya mengecewakan, segala sesuatu tidak baik, kondisi, situasi, keadaan kelihatannya buruk, tetapi tetap bersorak-sorak kepada Allah, bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Kenapa? Karena yang pertama, Allah menyelamatkan kita. Karena Allah itulah kekuatan kita. Masih ada pemeliharaan Tuhan. Saksikan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara mengatakan, apa yang bisa saya saksikan? Usaha hampir terhenti, pekerjaan berkurang. Ya, begitu banyak yang tidak bisa kita lakukan. Tapi Bapak Ibu tunggu dulu ya. Sadarkah saudara bahwa hari-hari ini masih ada pemeliharaan Tuhan? Kalau kita masih bisa bertahan hari ini, kita masih ada hari ini, itu karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup kita. Karena itu kita harus seperti Habakuk ini. Sekalipun kondisi mungkin tidak baik ya, kita mungkin tidak bisa seperti dulu menikmati segala sesuatu ya, segala sesuatu masih kita bisa nikmati hari ini. Itulah pemeliharaan Tuhan ya. Apa yang kita bisa nikmati walaupun tidak sebanyak yang dulu, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita masih bisa bertahan. Itulah kasih karunia Tuhan. Karena itu kita harus tetap mensyukurinya. Kita tetap memberikan kesaksian pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika hal ini kita saksikan kepada orang-orang di sekitar kita, maka mereka yang dalam keadaan lemah, mereka yang sedang putus pengharapan, mereka akan dikuatkan kembali, mereka akan dihiburkan. Saksikan yang pertama, pemeliharaan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, saksikan pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daud pun menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, sebelum itu mari kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat 13 apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Ya, Yesaya 41 ayat 13 dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini perkataan Tuhan, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Pasti ada pertolongan Tuhan. Karena itu saksikan pertolongan Tuhan. Mungkin saat ini kondisinya serba nyaris dalam tanda petik ya. Semuanya nyaris ya. Nyaris saja kehilangan pekerjaan, nyaris saja bangkrut usahanya, nyaris saja yang lainnya, nyaris saja kesehatannya, semuanya buruk ya. Bapak Ibu Saudara, tetapi pasti ada pertolongan Tuhan. Amin. Tetapi di dalam pertolongan Tuhan inilah mari kita memuji Dia, kita menyaksikan pertolongan Tuhan. Dialah Tuhan penolong kita. Bapak Ibu Saudara, banyak orang di luar sana sedang menanti-nantikan siapa yang bisa menolong saya, siapa yang bisa membantu saya hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, uluran tangan kita sangat terbatas, pasti itu. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, saksikan pertolongan Tuhan itu luar biasa.
Pertolongan manusia sangat terbatas, tetapi pertolongan Tuhan tidak terbatas apapun. Beritakan dia, saksikan tentang dia, ceritakanlah bagaimana Tuhan telah menolong kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu Saudara. Mari lihat di dalam Mazmur 63 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Ini Mazmur dari Daud. Mazmur 63 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan, Mazmur pasal 63 ayat yang ke-7 sampai dengan yang 9. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ini yang disaksikan oleh Daud. Dia membuat ini menjadi mazmur pujian bagi Tuhan. Ya, ketika mengingat pertolongan Tuhan, ketika di tempat tidur sekalipun merenungkan Tuhan sepanjang kawal malam, dikatakan, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, karena itu aku bersorak-sorai, kata Daud. Bapak Ibu Saudara, saksikan pertolongan Tuhan, amin. Renungkan, ya mungkin sepanjang hari ini, sepanjang hari kemarin, ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari disaksikan bagi semua orang di sekeliling kita, menjadi kekuatan dan penghiburan bagi semua orang. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita saksikan dari segala yang Tuhan beri dalam hidup kita? Kalau yang pertama, saksikan bahwa Tuhan masih memelihara sampai dengan hari ini. Yang kedua, saksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, saksikan yang pasti mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mazmur pasal 96 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Mazmur pasal 96 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima dikatakan begini, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tidak ada, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ceritakan kemuliaannya, ceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, sebab Tuhan itu maha besar dan sangat terpuji. Bapak Ibu Saudara, pandemi ini telah memakan banyak korban, ya, mungkin ya bukan hanya korban jiwa tetapi juga kesehatan, ya, kemudian ekonomi terdampak di dalamnya, tetapi kita tetap mendapat pertolongan dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan menyatakan mujizat kepada kita yang membutuhkannya. Kita yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, hari ini saksikanlah, permuliakan nama Tuhan dengan kisah mujizat yang kita terima, pertolongan Tuhan khususnya pada saat pandemi ini. Mari saksikan mujizat yang luar biasa. Kalau kita masih hidup hari ini, kalau kita masih bernafas, itu mujizat yang luar biasa. Dan saudara tahu, mujizat yang terbesar adalah ketika Dia selamatkan kita dari dosa-dosa. Ketika Tuhan menebus dosa kita, karena harusnya kita yang mengalami kematian kekal, tetapi Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Dia mati di atas kayu salib, Dia menebus hidup kita. Kita mengalami kehidupan yang kekal, kita menerima janji hidup yang kekal hari ini. Bapak Ibu Saudara, ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Karena itu mari saksikan tanpa henti, bersaksi terus bagi Tuhan tanpa henti, Bapak Ibu Saudara, karena ada pemeliharaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, dan pasti ada mujizat Tuhan dalam hidup kita. Hari ini mari selesaikan amanat agung ini, jadilah saksi bagi Tuhan, jadikan semua bangsa murid Tuhan, bersaksi, beritakanlah apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi bagian yang kita pelajari hari ini, dan itu biar kita bisa sharekan satu sama lain setelah ini, dan kita mengucap syukur di dalam doa, kita tetap bersaksi bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau membukakan rahasia firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Sebagaimana orang yang digerasa yang Tuhan perintahkan untuk menceritakan segala apa yang Allah perbuat, yang Tuhan perbuat dalam hidupnya. Demikian juga biarlah kami juga melakukan hal yang sama ya Bapa. Kami mau bersaksi terus tanpa henti. Kami mau menyaksikan bahwa Engkau Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami. Kami mau menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau menyaksikan mujizat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu ini dalam hati kami. Dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, mereka yang sudah mengikuti kul ini ya Tuhan. Berkat Tuhan dalam hidup mereka, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran mereka, memeliharakan seluruh kehidupan seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara boleh share satu sama lain, saudara boleh bersaksi, dan mari kita tetap menjadi saksi Tuhan tanpa henti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sehati.